Ibu. Jadi itu sudah diatur ya, diaturnya itu di Permenpan ya, Permenpan terkait dengan siapa saja yang boleh ikut seleksi ASN P3K untuk tahun ini. Jadi kenapa? Karena Undang-Undang ASN-nya masih mengatakan bahwa P3K adalah mereka yang bertugas di instansi pemerintah. Kami sedang mengupayakan jika dimungkinkan nanti ke arah ke depan P3K bisa bekerja di instansi sekolah yayasan atau swasta, itu memberikan peluang lebih besar bagi Bapak Ibu untuk ikut seleksi ASN P3K. Tapi saat ini Undang-Undang ASN mengatakan demikian. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Rizky Yahmita. Formasi sedikit terus yang lain bagaimana? Jadi ya Bapak Ibu, meskipun formasinya sedikit ya Pak Ses, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap mendaftar pada formasi yang telah dibuka. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendaftar dan seleksi di tahun ini jika Bapak Ibu memenuhi syarat. Kita tidak tahu ya nanti jika ikut seleksi apakah ada kebijakan berikutnya di tahun 2025 bagi yang sudah ikut seleksi atau ada di database seleksi SCASN. Pokoknya kalau memenuhi syarat ikut saja seleksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sedikit penjelasan teknis terkait dengan surat izin. Karena banyak sekali yang bertanya tentang surat izin Pak Ses. Betul, ya. Ini penting sekali karena berpengaruh pada seleksi administrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan komputer atau CAT ya. Komputer Assisted Test, CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi tidak ada NAB ya atau di atas NAB atau lulus PG seperti tahun 2021, tapi peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada lagi nilai ambang batas ya. Namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Untuk diketahui bahwa dalam seleksi P3K hanya terdapat 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, seleksi administrasi. Di sini penting sekali adanya kelengkapan dokumen dan data-data pada database BKN maupun Dapodik serta dokumen lainnya. Lalu yang kedua, seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian yang ketiga adalah wawancara, yang mana seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Itu. Bu Dijen, ini menambahkan sedikit mungkin terkait dengan persyaratan administrasi untuk yang kriteria P1. Oh gitu. Karena P1 itu ada yang dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi kondisi Bapak Ibu yang saat ini P1 itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu P1 tapi masih mengajar di sekolah negeri. Nah, dokumen yang harus disiapkan dan harus diunggah itu adalah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induknya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, format induknya boleh atau dapat diunduh dalam laman SCASN-nya. Yang kedua, ada guru P1 yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah atau yang di swasta, Bu Dijen, tadi sampaikan di depan. Nah, itu surat izinnya itu untuk mengikuti seleksi saat ini harus dari ketua yayasan. Nah, yang terakhir ada pelamar P1 yang saat ini tidak terdata aktif dalam Dapodik. Dimungkinkan dulu dinonaktifkan oleh kepala sekolahnya atau mungkin sudah pergi dari sekolah sentralnya atau akan melamar ke instansi pemerintah yang lain. Nah, ini ada persyaratan yang harus disiapkan yaitu surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari kepala dinas instansi pemerintah setempat yang tentunya juga yang akan dituju. Nah, di mana yang bersangkutan akan melamar itulah surat izin yang harus diterima dan harus diunggah. Nah, format surat dapat diunduh di SNCASN di BKN dan portal guru P3K. Bapak Ibu ya, jangan lupa dan silakan langsung dicek. Selain itu Bapak Ibu guru sekalian perlu diperhatikan bahwa bagi Bapak Ibu guru pelamar prioritas 1 atau P1,
menggunakan hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan ketentuan di Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada digitum ke-26. Yang kedua, Bapak Ibu pelamar prioritas 1 hanya perlu melakukan seleksi administrasi tanpa harus melakukan seleksi kompetensi yang Ibu Dirjen sampaikan tadi. Iya, gitu ya Bapak Ibu. P1 kan pernah datang nih ke kantor ya, ke lantai 11 Gedung D Kemendikbudristek. Sudah saya sampaikan bahwa P1 untuk tahun 2024 ini masih diakomodir. Saya tidak tahu ya tahun depan apakah masih sama karena sudah ganti periode ya. Tetapi yang saat ini masih tetap, meskipun mereka nggak ikut tes harus ikut seleksi administrasi, harus buat akun, harus mengikuti proses gitu ya. Hanya tidak perlu ikut seleksi kompetensi. Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada informasi administrasi penting ya, yang Bapak Ibu harus catat ya supaya tidak terlewat dan tidak bertanya-tanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Farida _92 Ida. Ibu Farida, semoga Ibu sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengikuti seleksi ini. Pertanyaannya, bagaimana nasib kami yang belum masuk database BKN dan tidak ada formasi dan masa kerja saya mutasi, yang mutasi hilang. Ya, dalam rangka upaya penyelesaian penataan non-ASN, salah satu yang dapat melamar adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, itu ya Bu. Jadi kalau misalnya sudah hilang, tidak ada lagi, itu tadi syarat. Jadi peraturan itu tertera di dalam Permenpan dan kita harus menaati ya Pak Ses ya. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana nasib honorer yang belum 2 tahun, apakah masih ada harapan? Nah, seleksi SNP 3 guru 2024 bagi guru non-ASN terdata aktif pada Dapodik sebagai guru sekolah negeri pada instansi pemerintah hanya yang sama, itu sudah syaratnya. Paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus. Jadi itu sudah dilonggarkan ya. Karena ini 2 tahunnya itu dihitung dari Juli 2022 ya Pak Ses ya. Oktober ya. Maka bagi guru yang belum memenuhi syarat itu belum dapat mengikuti seleksi pada kesempatan tahun ini. Semoga bisa mengikuti di seleksi berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ada nih buat Pak Ses ya. Baik. Pertanyaannya, Bu, saya izin bertanya, masih banyak yang tidak valid data. Katanya sinkron ke Info GTK akan lama. Bagaimana Pak Ses yang ini? Oh baik, jadi memang ada beberapa yang terkendala Bu Dirjen terkait dengan sinkronis data yang ada. Jika untuk NIK tidak valid, terus kalian dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verbal PTK. Yang pertama, jika NIK tidak valid, Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verbal PTK. Pada aplikasi tersebut nanti akan divalidasi data. Nah Bapak Ibu dengan data yang ada di Dukcapil. Jika memang masih terdapat kesalahan data pada database Dukcapil, maka Bapak Ibu perlu melakukan perbaikan pada aplikasi Dukcapil tentunya. Jadi ke aplikasi Dukcapil dulu ya. Betul. Nah, terkait dengan perpanjangan waktu pendaftaran, kita masih menunggu arahan dari Panselnas. Tapi sebaiknya segera usahakan untuk terus memperbaiki data, update data, baik di data verbal maupun data di Dukcapil. Masih ada waktu hingga tanggal 20 Oktober 2024. Ya, terima kasih Pak Ses penjelasannya. Pak Ses boleh minum kopinya? Boleh. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur ya semenjak Mas Menteri ini kita sudah angka yang lulus P3K itu di angka 776.000 ya. 774.990 kalau dibulatkan 775.000. Itu angka yang tidak kecil ya Bapak Ibu. Kita patut bersyukur karena sebelum Mas Menteri masuk itu kan moratorium. Betul. Sehingga guru honor banyak sekali dan Mas Menteri punya inisiatif untuk mengusulkan perubahan status mereka menjadi guru ASN P3K. Dan jika tidak ada arahan melintang, tahun ini kita ada 176.000 lagi ya Pak Ses ya. Sehingga nanti total yang akan menjadi P3K di akhir tahun ini hampir angka 1 juta atau 960-an ribu. Itu angka yang tidak terkira besarnya. Dan kerja keras kita membuahkan hasil ya karena sudah banyak guru yang mendapatkan
mendapatkan benefit dari status ASN P3K tersebut karena kita kunjungi tadi ya. Betul. Mereka sudah memberikan testimoni bagaimana mereka begitu bersemangatnya setelah menjadi ASN dan mereka bisa melakukan banyak hal, misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan menjadi jabatan-jabatan lain. Itu terbuka lebar buat mereka yang sudah ASN. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Ses. Bagaimana nasib guru database BKN tapi formasinya tidak ada. Gimana Pak Ses? Baik. Untuk saat ini formasi yang dapat dilamar adalah formasi yang diusulkan oleh Pemda. Jadi Pemda mengusulkan ke Menpan, ditetapkan, terus dari Pemdanya mengentry ke database BKN jenis jenjang gurunya apa yang sesuai dengan formasi yang ada. Nah, jika Pemda tidak mengusulkan formasi, ya mohon Bapak Ibu maaf ini tidak bisa melamar dan menunggu kesempatan untuk berikutnya, karena kan memang spesifik kemudian ya untuk formasi yang guru P3K. Kita sedang mengusulkan perubahan mekanisme ya Pak Ses ya, yang kita usulkan ke Bappenas untuk perubahan arah ke depan ya. Harapannya supaya apa yang pernah disampaikan bahwa formasi ditetapkan oleh kementerian itu bisa terwujud sehingga tidak ada lagi kebutuhan besar formasinya tidak ada. Kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Sabdi Rahman. Ibu mohon solusinya bagi kami yang nggak bisa daftar P3K tahun ini karena mutasi lintas instansi. Padahal kami sudah ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Berilah kesempatan kami agar bisa mendaftar di tahap ini. Jadi Pak Sabdi Rahman, sesuai dengan ketentuan Kemenpan RP 348 yang bisa kita baca bersama, masa kerja menjadi guru pada sekolah instansi pemerintah saat ini minimal 2 tahun Pak. Selama data instansi pada Dapodik sama dengan instansi pendataan non-ASN, maka dapat mendaftar. Jadi kami itu sebenarnya ingin semua guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kita juga patuh pada aturan yang ada bahwa siapa yang bisa mendaftar itu kriterianya ada di dalam aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan. Pertanyaan berikutnya dari Zulanur Madiak. Kami pelamar prioritas 2021 formasi guru kelas. Tapi kenapa tahun ini formasi kami terkunci di guru mapel Bu? Tidak bisa pilih ke guru kelas. Gimana Pak Ses? Baik, ini banyak karena memang di guru kelas kan banyak mapel yang bisa mengambil ya. Jadi ini Ibu Ajulan Nur ya tadi ya. Pilihan jabatan untuk prioritas P1 itu sudah merupakan hasil usulan instansi pemerintahnya dengan berbagai pertimbangan kebutuhan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini tentunya Ibu bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan status Ibu yang P1-nya. Nah, selanjutnya ya, jadi gitu ya Bapak Ibu, P1 ini sudah usulan instansi. Jadi kita tidak bisa mengutik-utik nih, misalnya kita maunya si guru kelas, tapi instansi daerah yang dibutuhkan saat ini karena keterbatasan dia mengusulkannya mapel. Jadi yang terkunci itu bukan karena kita tidak mau, tapi memang berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Terima kasih untuk Pak Eko Setiawan Oktober Nadi, beliau mengucapkan terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Insya Allah jika waktunya ada saya akan menjawab semua pertanyaan. Dan kita pilih-pilih nih ya, sebenarnya pertanyaan kan banyak banget, tapi kita pilih yang pertanyaan yang sama dipilih oleh banyak orang gitu, banyak guru ya, sehingga kita pilih salah satu. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu guru yang punya pertanyaan yang sama. Jadi meskipun tidak disebut namanya ya Bapak Ibu, jika pertanyaan kurang lebih sama, mohon jawaban kami disimak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses. Dari Juluan Tama 88. Gimana nasib guru yang mutasi lintas instansi tidak bisa daftar Bu, padahal sudah terdaftar? Tadi sudah ya Pak ya? Dijawab, ya? Sudah dijawab ya? Tadi sudah dijawab, jadi sesuai dengan ketentuan Menpan RB, masa kerja tadi 2 tahun ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mushar di Sabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya honor di 2 instansi yaitu Pemprov dan Pemda. Bapak luar biasa dedikasinya. Saya pindah induk pada bulan 9 2024. Baru aja ya Pak ya. Apakah pengabdian saya di Pemkab dari 2021 tidak terhitung? Gimana nih Pak Ses? Ini sebenarnya sudah terjawab Bu dari berbagai pertanyaan yang di depan tadi. Jadi bagi guru non ASN yang terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah
yang sama itu paling minimal atau sedikit 2 tahun atau 4 semester. Tadi sebenarnya udah dijawab terus menerus. Maka riwayat mengajar Bapak sebelumnya tidak terhitung yang sebelumnya, dan yang dapat itu adalah riwayat mengajar adalah masa kerja di instansi induk yang saat ini Bapak Ibu guru jadi kalau pindah nggak dihitung ya? Iya Bu Dirjen. Oh gitu. Iya. Oh ya, jadi jangan pindah ya Bapak Ibu, nanti tunggu sampai seleksi ini. Oke, begitu ya tadi jawaban Pak Ses sudah akurat karena beliau yang memang yang menangani seleksi ASN P3K. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih ya.